Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, namaku Aninda Maharani Khadijah Nisa dari kelas 5 Granada. Hari ini aku ingin menceritakan tentang Pangeran Diponegoro. Apakah teman-teman tahu siapa Pangeran Diponegoro itu? Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia dan juga merupakan Pangeran Yogyakarta. Beliau lahir pada tanggal 11 November 1785. Ayahnya adalah Sultan Hamengkubuwono III yang saat itu memimpin Keraton Yogyakarta. Pangeran Diponegoro terkenal akan perjuangannya melawan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1825 sampai 1830. Perang tersebut dikenal sebagai Perang Diponegoro ataupun Perang Jawa. Perang itu terjadi karena pemerintah Hindia Belanda menetapkan sistem pajak yang disebut Patok Milih Diponegoro disebut bisa bernama Tegalrejo. Tentu saja sistem pajak tersebut membuat rakyat sangat menderita dan membuat pangeran tidak suka melihatnya. Sang pangeran pun mengadakan perlawanan dengan mengangkat semangat perang Sabil, yaitu semangat melawan kaum kafir. Semangat perang Sabil memiliki pengaruh sangat luas sampai ke wilayah Pacitan dan Kedung. Pada awal peperangan tersebut, pasukan Pangeran Diponegoro meraih keberhasilan. Namun hal itu membuat pemerintah Hindia Belanda tidak suka dan mendatangkan pasukan KNIL dari luar Pulau Jawa dan negara Belanda. Di bawah komando Hendrik Marcus de Kock, mereka menerapkan sistem benteng stelsel, yaitu membangun benteng-benteng di sudut kota untuk membatasi gerakan pasukan Pangeran Diponegoro. Di saat yang bersamaan, wabah kolera dan disentri sedang merebak. Hal itu membuat banyak rakyat dan pasukan Pangeran Diponegoro terinfeksi dan meninggal dunia. Hal itulah yang menyebabkan pasukan Pangeran Diponegoro mengalami kekalahan. Pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Sulawesi. Sayang sekali, Pangeran Diponegoro yang diasingkan ke Pulau Sulawesi meninggal di kota Makassar pada tahun 1855 di usianya yang ke-69 tahun. Demikianlah cerita tentang Pangeran Diponegoro dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
sekaligus diplomat umum mengagungkan reputasinya. Apa yang dilakukan Gemala Hayati menunjukkan bangsa Indonesia sudah mengenal emansipasi wanita jauh sebelum bangsa Eropa dan Pribumi mewacanakannya. Demikian cerita Gemala Hayati, laksamana wanita pertama di dunia. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku akan menceritakan kembali tentang Jenderal Besar Raden Sudirman. Jenderal Besar Raden Sudirman adalah salah satu perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional di Indonesia. Dia lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga. Saat kecil dia dikenal sebagai anak yang rajin, aktif berorganisasi, suka memimpin dan taat pada agama. Dia sempat menjadi guru dan kepala sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Pada tahun 1944, ia ikut bergabung dalam Tentara Pembela Tanah Air. Dia menjabat sebagai komandan batalion. Selama menjabat, ia dan rekannya melakukan pemberontakan sehingga mereka diasingkan di Bogor. Pada 17 Agustus 1945, beliau kabur ke Jakarta untuk bertemu Presiden Soekarno. Di sana beliau ditugaskan untuk mengawasi penyerahan diri tentara Jepang. Pada tanggal 18 Desember 1945, beliau diangkat sebagai Panglima Besar. Selama menjabat, beliau menyaksikan kegagalan negosiasi antara pihak kolonial Belanda, yaitu Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville, sehingga Indonesia harus mengembalikan wilayah yang sudah direbut pada agresi militer pertama dan penarikan 35.000 tentara Indonesia. Akibat peristiwa-peristiwa tersebut, Jenderal Sudirman mengalami penyakit tuberkulosis atau TBC yang mengharuskan paru-paru kanannya dikempeskan. Pada saat keluar rumah sakit pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua. Saat pemimpin-pemimpin politik bersembunyi di Keraton Sultan, beliau bersama sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya berjalan ke arah selatan dan memulai perang gerilya selama 7 bulan. Beliau membuat markas sementara di Sobo dekat Gunung Lawu. Di tempat inilah beliau mulai mengomandai serangan umum 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Letkel Soeharto. Setelah Belanda mundur, beliau dipanggil kembali ke Yogyakarta. Penyakitnya kambuh lagi yang menjadikan dia pensiun dan pindah ke Magelang. Dia wafat kira-kira 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki di Yogyakarta. Kematiannya membuat seluruh rakyat Indonesia bersedih. Bendera setengah tiang pun dikibarkan. Ribuan orang menyaksikan upacara pemakamannya. Dia pada tanggal 10 Desember 1964 dia dinobatkan menjadi pahlawan nasional dan juga wajahnya ditampilkan di uang kertas keluaran 1968. Namanya sekarang dijadikan nama jalan, nama museum, nama universitas, dan nama monumen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Bapak dan Ibu guru yang ada di rumah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Ihsan Abdurrahman dari kelas 6 Damaskus. Hari ini saya akan bercerita tentang salah satu pahlawan Indonesia. Siapakah beliau? Beliau adalah Pangeran Diponegoro. Sebelum saya menceritakan sepak terjang Pangeran Diponegoro, saya terlebih dahulu menceritakan latar belakang beliau. Diponegoro was born on 11 November 1785 in Yogyakarta, with the original name is Bendara Raden Mas Antawirya. Beliau merupakan keturunan pertama dari Sultan Hamengkubuwono III dari selirnya yang bernama Raden Ajeng Mangkarawati. Kemuliaan dan ketinggian akhlak Pangeran Diponegoro membuat sang ayah kagum dan ingin menjadikannya raja. Namun beliau menolak dan lebih memilih tinggal di kampung halaman eyang uyutnya, yaitu Sultan Hamengkubuwono pertama di Desa Tegalrejo, Jawa Tengah. Beliau memimpin peperangan besar yang terjadi selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1825 sampai dengan 1830. Pencetusnya adalah karena beliau menolak Belanda melakukan kaplingisasi di Desa Tegalrejo. Perang yang diikuti oleh Pangeran Diponegoro dinamakan Perang Sabil. Apa itu Perang Sabil? Pasti Bu Guru dan Bapak Guru pengen tahu kan? Perang Sabil adalah perang melawan kaum kafir. Semangat yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro meluas sampai Pacitan dan Kedu. Awalnya Pangeran Diponegoro dan beserta pasukannya berhasil memenangkan peperangan tersebut. Namun perlahan Belanda yang diketuai oleh Markus de Kock berhasil membalikkan keadaan dengan sistem benteng atau yang biasa dinamakan sistem benteng Stelsel. Akhir perjuangan Pangeran Diponegoro terjadi pada tahun 1830, pada waktu beliau ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Sulawesi, dan pada tanggal 8 Januari tahun 1855 beliau meninggal di Makassar pada usia 69 tahun.
Itulah kisah singkat Pangeran Diponegoro. Jazakillah khairan kasiron. Syukron lak mualimin wal asdiqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan storytelling tentang pahlawan, yaitu adalah Pangeran Diponegoro. Ia lahir pada 11 November 1785. Ia lahir di Yogyakarta. Dan beliau ini mendampingi peperangan besar yang terjadi selama 5 tahun loh, yaitu di tahun 1825 hingga 1830. Nah, di Pulau Jawa, Hindia Belanda. Perang ini terjadi karena tindakan Hindia Belanda yang memasang patok milih Diponegoro di desa Tegalrejo sehingga mencetuskan sikap perlawanan rakyat dan Pangeran Diponegoro. Pangeran ingin melepaskan penderitaan dari sistem ini, yaitu sistem pajak Hindia Belanda. Saat itu Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya yang perang stabil. Perlawanan menghadapi kaum kafir. Semangat perang stabil yang dikorbankan Diponegoro membawa pengaruh hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu. Saat itu dari Belanda dipimpin oleh Hendrik Marcus de Kock. Awalnya Pangeran Diponegoro memperoleh keberhasilan perang ini karena dukungan dari rakyat yang menentang Belanda. Namun perlahan Belanda berhasil membalik keadaan dengan mendatangkan pasukan kolonial Hindia Belanda atau yang disebut dengan KNIL dari pulau lain yang dari Belanda sendiri. Belanda kemudian mendatangkan pasukan kolonial Diponegoro dengan sistem benteng atau disebut dengan benteng sel-sel yang membatasi gerakan pasukan Diponegoro. Wabah kolonial disentri merembak dalam kondisi perang ini. Perang ini membunuh rakyat-rakyat dan pasukan Diponegoro tentunya. Lalu karena itu pasukan Diponegoro banyak yang mengalami kesakitan ini atau wabah ini. Jadinya banyak Pangeran Diponegoro yang kemudian tertangkap atau menyerah. Akhirnya perlawanan Pangeran Diponegoro adalah ketika dia ditangkap pada 1830 oleh Belanda yang awalnya menjanjikan di perundingan. Namun Belanda mengingkari janji tersebut. Pangeran Diponegoro terus dibuang ke Pulau Sulawesi dan akhirnya beliau meninggal di Makassar 8 Januari 1855 pada usia 69. Segitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Murli Elisia. Saya duduk di kelas 6 Damaskus. Saya sekarang ingin menceritakan tentang kepahlawanan dari Pangeran Diponegoro. Yaitu Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta. Beliau memimpin perang besar yang terjadi selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda. Perang Diponegoro diawali tindakan dari Hindia Belanda yang memasang patok milik Diponegoro di desa Tegalrejo sehingga mencetuskan sikap perlawanan rakyat bersama Pangeran Diponegoro.
Pangeran Diponegoro ingin melepaskan penderitaan rakyat dari sistem pajak Hindia Belanda. Saat itu Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil. Perlawanan menghadapi kaum kafir. Semangat perang sabil yang dikobarkan Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Teguh. Nah, pada saat itu pasukan dari Belanda dipimpin oleh Hendrik Marcus de Gaulle. Awalnya Pangeran Diponegoro memperoleh keberhasilan dalam perang ini karena dukungan dari rakyat yang menentang Belanda. Namun, perlahan-lahan Belanda berhasil membalik keadaan. Belanda mendatangkan pasukan kolonial Hindia Belanda dari pulau lain dan dari Belanda sendiri. Belanda kemudian menekan pasukan Diponegoro dengan sistem benteng atau yang disebut benteng Stelsel yang dibatasi gerakan pasukan Diponegoro. Setelah itu, Belanda membawa wabah kolera dan disentri yang merebak dalam kondisi perang ini dan membunuh banyak orang dan pasukan Diponegoro. Penyakit dan strategi Belanda ini melemahkan perjuangan Pangeran Diponegoro. Kemudian, satu persatu pendukung Pangeran Diponegoro tertangkap dan menyerah. Nah, akhirnya perlawanan Pangeran Diponegoro adalah ketika dia ditangkap pada tahun 1830 oleh Belanda yang awalnya menjanjikan perundingan, lalu diingkari oleh Belanda. Pangeran Diponegoro kemudian dibuang ke Sulawesi dan akhirnya beliau meninggal di Makassar pada 8 Januari 1855 pada usia 69 tahun. Demikian dari video Diva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.